pada kesempatan yang berbahagia ini saya punya waktu untuk berbagi lagi kepada saudara di channel Media Pendidikan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat seperti yang saya alami, ya. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang segera akan saya bagikan kepada saudara semua, ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang terbaik ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan bisa jadikannya sebagai landasan untuk kami hidup di dunia ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kami dan kami bisa terberkati lewat mendengar firman-Mu ini. Demi nama Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya membagikan suatu tema yang keren, yaitu bagaimana menjadi peserta didik yang produktif di masa pandemi, ya. Nah, kata produktif itu sendiri itu artinya adalah menghasilkan sesuatu atau menghasilkan dalam jumlah yang besar kalau dalam terjemahan lain, ya. Jadi apa yang kita hasilkan dalam masa-masa corona ini, ya? Bagaimana kita menjadi peserta didik yang produktif di masa-masa pandemi ini? Artinya jangan sampai kita menjadi peserta didik yang tanpa menghasilkan sesuatu. Nah, tetapi saya hanya bagikan apa sesuatu yang kita pertahankan di masa-masa corona ini. Sesuatu yang kita tidak boleh jadikan nomor 2 atau sesuatu yang kita tidak boleh jadikan yang terbelakang. Oke? Nah, ada hal-hal yang kita perlu lakukan di masa-masa pandemi ini supaya kita mengerti bersama bahwa di masa-masa corona ini kita harus menjadi peserta didik yang produktif. Yang pertama, walaupun ini di masa pandemi, kita harus tetap konsisten untuk bangun pagi. Itu yang pertama. Kalau di sebelum masa pandemi kemarin, kita terbiasa bangunnya jam 5, bangunnya setengah 5 karena harus sekolah jam 6, berangkat sekolah jam 7 harus mulai pembelajaran. Maka di masa pandemi kita nggak boleh rubah kebiasaan seperti itu. Di masa-masa corona ini kita mestinya harus sama. Nah, mestinya harus lebih baik malahan. Ya, kita harus tetap bangun pagi. Daud bilang di bangun pagi itu ada yang dia kerjakan. Daud. Ya, kita juga sebagai orang percaya zaman sekarang atau masa kini juga harus melakukan sesuatu yang baik di masa-masa corona ini. Kita harus mempertahankan yang menjadi komitmen kita. Apa yang kita harus lakukan kalau kita bangun pagi? Dalam Mazmur pasal ke-5 ayat 3 dengan keren Alkitab mencatat begini. Dalam Mazmur pasal ke-5 ayat yang ke-4, saya bacakan buat saudara. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, ini adalah kata daripada pemazmur. Dia mengatakan bahwa pada waktu pagi aku berseru-seru kepadamu Tuhan. Nah, apa yang kita harus lakukan di masa-masa pandemi ini supaya kita tetap menjadi orang yang produktif? Tidak terlalu penting apa yang kita kerjakan itu menghasilkan uang, menghasilkan prestasi. Kalau kita menomor-duakan bangun pagi untuk memuji atau untuk berdoa kepada Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ya kan? Saya sudah membuktikan dalam kehidupan saya ketika saya membiasakan ini. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hal hidup saya. Banyak pekerjaan-pekerjaan hebat yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk tetap komitmen dan konsisten. Kita harus biasakan diri bangun pagi, bangun mesbah doa, untuk kita berdoa, memuji Tuhan, bahkan membaca firman sebelum kita beraktivitas. Nah, kita untuk mau produktif memang dibutuhkan kualitas, butuhkan kepintaran atau kemampuan. Tetapi kalau kita menomor-duakan ini sesuatu yang prioritas, maka kita nggak akan menjadi orang yang produktif juga, ya. Yang pertama harus tetap bangun pagi memang. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan supaya kita menjadi orang yang produktif di masa-masa corona ini? Yang kedua adalah kita membuat rencana. Artinya bahwa kalau kita bangun dari tidur kita, bangun daripada kita istirahat malam, kita harus membuat rencana. Apa yang saya harus kerjakan hari ini? Karena banyak sekali kegiatan yang kita harus selesaikan di masa-masa corona ini. Apalagi kita kemana-mana pun nggak bebas seperti sebelum corona kemarin. Ya kan, kita harus terikat dengan protokol, kita harus terikat dengan social distancing. Nah, mari kita
membuat rencana yang baik supaya kita tetap menjadi orang yang produktif. Nah, kata Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28, ini ayatnya relevan dengan kalau kita membangun sesuatu, ya kan? Dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 saya bacakan buat saudara, dikatakan begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam Lukas mencatat bahwa siapa yang di antara kamu yang kalau mau membangun sesuatu tidak duduk dulu dan membuat rencana. Nah, memang ini kalau kita lihat ayat ini memang berbicara mengenai membangun rumah atau membangun sesuatu. Nah, kita juga bawa dalam kehidupan kita zaman sekarang bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu dibutuhkan yang namanya perencanaan, dibutuhkan yang namanya rencana atau agenda. Mari kita, apalagi sebagai peserta didik, harus buat rencana, ya kan? Ada yang sudah dari jam 8 sudah buka email, buka WhatsApp, dan tugas udah masuk dari mana-mana, ya kan? Dari mata pelajaran ini, dari guru ini, ya kan? Banyak tugas yang saudara harus kerjakan. Tetapkan mana yang prioritas dan pastikan rencana saudara itu tidak boleh meleset, ya kan? Jam 8 saya harus mengerjakan bahasa Indonesia misalnya. Jam 9 matematika, jam 10 IPS. Nah, itu rencana. Pentingnya rencana itu bahwa supaya apa yang kita kerjakan tidak jadi bentrok atau tidak tabrakan, ya. Penting untuk kita membuat suatu rencana. Yang perlu juga kita ketahui bahwa siapa yang kita harus temui, apa yang kita harus kerjakan, kemana saja kita harus pergi dalam seharian itu dibutuhkan rencana, ya. Mau menjadi orang yang produktif harus pintar membuat rencana atau mengatur waktu dengan baik, ya kan? Siswa juga harus pintar mengatur waktu, guru juga harus pintar mengatur waktu, apalagi guru yang mengajar dalam beberapa sekolah. Kalau nggak bisa ngatur waktu dengan baik, akan kita setengah mati sendiri, ya. Mari kita memegang poin-poin ini. Yang pertama, harus tetap bangun pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Yang kedua, harus membuat rencana yang baik supaya apa yang kita kerjakan itu bisa selesai dengan adanya, selesai dengan baik, selesai dengan maksimal juga. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, jangan menunda pekerjaan. Wow, kata jangan menunda pekerjaan itu gini, kalau ada pekerjaan hari ini dan kalau bisa dikerjakan, mestinya dikerjakan supaya besok dapat pekerjaan baru. Juga kita sudah selesaikan yang satu. Nah, kalau kita apalagi menjadi peserta didik ini, dapat tugas hari ini matematika, wah nggak apa-apa lah, besok kan masih ada. Besok ada bahasa Indonesia, oh nggak apa-apa lah kan, besok waktunya masih ada. Besok ada lagi IPS, ada lagi PKN. Nah, mari kita menjadi peserta didik yang mau produktif di masa-masa corona ini, masa belajar dari rumah. Ya, yang pertama harus tetap bangun pagi. Yang kita harus bangun apa? Bangun mesbah. Kita harus berdoa, memuji Tuhan, baca firman-Nya supaya kita mendapatkan penerangan untuk kita melangkah dalam seharian, supaya kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Yang kedua, kita membuat rencana yang baik, membuat waktu kita dibagi dengan baik supaya semua pekerjaan bisa kita selesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, jangan kita menunda pekerjaan supaya pekerjaan kita bisa selesai sesuai dengan jadwalnya masing-masing, ya. Ada beberapa video yang saudara perlu saksikan bagaimana menjadi orang yang produktif di masa-masa pandemi. Ditonton sampai selesai dan saya yakin saudara pasti diberkati dengan video-video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Aku, Gracia Ferdagina dari kelas 9D nomor urut 10, akan menjelaskan tentang produktivitas siswa saat masa pandemi ini. Sebenarnya, apa itu produktif? Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan. Contohnya, saat kita berolahraga, kita akan mendapatkan kesehatan dan kebugaran. Bagaimana caranya supaya kita menjadi siswa yang produktif selama pandemi ini? Selama masa pandemi ini, kita mempunyai cukup banyak waktu luang, karena kegiatan kita juga terpotong. Sebaiknya gunakan waktu luang itu untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat.
Jangan menggunakan waktu luang sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan. Satu, menentukan target. Caranya, jangan jebak terhadap lingkungan sekitar dan diri sendiri. Karena jika kita masih belum bisa peduli terhadap orang lain dan diri sendiri, kita belum tahu apa yang harus kita butuhkan. 2. Memunculkan niat. Lakukan semuanya saat kamu bisa, jangan menunda-nunda pekerjaan. 3. Membuat jadwal untuk menata hari-hari kita dan hidup kita. 4. Tepat waktu. Lakukanlah jadwal tersebut sesuai waktu yang kalian tentukan. 5. Berdoa kepada Tuhan. Meminta perlindungannya supaya apa yang kita lakukan diberi kemudahan dan kelancaran. Apa keuntungan produktif? 1. Kita menjadi pribadi yang lebih berguna. Kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita dapat mencukupi apa yang kita butuhkan. 2. Terus bergerak maju, tidak berdiri pada satu titik. Kita tidak berdiri pada kemalasan dan kita tetap bergerak maju untuk mencukupi kebutuhan kita. Terima kasih telah menonton. Menjadi murid yang produktif saat belajar dari rumah. Bagaimana contoh murid yang produktif? Rajin belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bukan bermain game saat jam pelajaran. Tidak menyerah dalam mengerjakan soal sulit. Apabila tidak paham, bertanya kepada guru. Bukan menyerah dalam menghadapi soal sulit, dan akhirnya justru tidak mengerjakan tugas. Membaca materi yang diberikan oleh guru dan dipelajari berkali-kali, serta belajar dari berbagai sumber dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya membaca sekilas dan tidak paham apapun. Lalu, bagaimana cara agar kita menjadi murid yang produktif? Apakah kita tetap bisa menjadi murid yang produktif meskipun sedang belajar di rumah? Pertama, mulailah dengan mencatat materi pelajaran. Dengan mencatat materi pelajaran, kita bisa memahami pelajaran lebih baik. Buat catatan sesuai keinginanmu. 2. Berusahalah untuk tetap fokus. Cari tempat belajar yang nyaman agar tetap fokus. Jangan pedulikan hal-hal yang mengganggu. Ketiga, buat jadwal pelajaran dan tulis hal-hal yang belum dan sudah dilakukan. Jadwal membuat kita jadi tahu apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus dilakukan. Keempat, jangan membuka media sosial saat belajar. Cobalah untuk berhenti membuka media sosial saat belajar. Kelima, jangan lupa istirahat sejenak. Istirahat dan menenangkan pikiran juga penting. Kesehatan sangatlah penting di masa-masa seperti ini.